Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam sesi kuliah online mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris MISD kelas PGMIA semester 4 dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Zizi. Nah, selanjutnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai evaluasi pembelajaran bahasa Inggris MISD. Nah, sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yakni saya, Hilyatunida, kemudian nanti ada Oli Nur Afiyah, selanjutnya ada Ainia Nur Isnaini, ada Sabila Husna, ada Rezani Daul Inayah, dan juga Duyanti Puspitasari. Oke, yang pertama pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi itu bisa dikatakan suatu sistem penilaian yang dilakukan secara sistematis dari awal sampai akhir pembelajaran, yang mana tujuannya untuk mengetahui hasil pencapaian pada proses pembelajaran. Nah, kayak misalkan kita udah melakukan pembelajaran bahasa Inggris selama 1 minggu dalam suatu kelas. Nah, dari selama waktu 1 minggu tersebut kita bisa melakukan penilaian, misal di hari pertama pembelajarannya sistemnya seperti ini, hari kedua seperti ini, dan seterusnya sampai hari ke-7. Nah, nanti dilihat hasilnya tuh semakin membaik atau semakin menurun. Kalau misalnya ada kayak metode yang nggak cocok, nanti bisa diganti dengan metode yang lebih baik lagi untuk meningkatkan hasil pencapaian belajar pada siswa. Tujuan evaluasi pembelajaran ada 6. Yang pertama yaitu mengukur keberhasilan. Nah, tujuan dari evaluasi sendiri tentunya yaitu mengukur keberhasilan. Maksudnya itu keberhasilan dalam hal pembelajaran, dalam hal prosesnya, dalam hal pencapaian hasilnya, dan juga sebagainya. Terus yang kedua, melakukan diagnostik, yaitu kayak gini, setiap dalam satu kelas, setiap siswa kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi hasilnya juga berbeda-beda. Kayak nanti ada yang mendapatkan nilai 100, 90, 80, 50, 60, 70, dan sebagainya. Nah, adanya hasil yang berbeda tersebut nanti bisa dilakukan diagnostik. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagian mana yang menjadi kelemahan dan juga bagian mana yang menjadi kelebihan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, melakukan pemetaan. Pemetaan di sini maksudnya seperti kayak dalam proses pembelajaran bahasa Inggris kan ada 4 kategori, yaitu reading, speaking, listening, dan juga writing. Nah, nanti kayak bisa dilakukan pemetaan siswa yang lebih suka listening, siswa yang siswa yang memang kemampuannya itu dalam listening, siswa yang kemampuannya dalam reading, speaking, dan juga writing. Tapi kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris itu kan memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, kayak speaking dan juga listening. Nanti juga ada tujuan evaluasi yang selanjutnya, ada penempatan, kemudian ada seleksi sama penempatan hampir sama, jadi kayak nanti dilakukan kayak ujian gitu. Mungkin kayak kalau kita mendaftar dalam sekolah atau kerja itu kan ada seleksi, terus nanti juga ditempatkan sesuai dengan kemampuan kita gitu. Terus yang terakhir ada menentukan peringkat. Nah, setelah dilakukan peringkat nanti diurutkan dari hasil yang terendah sampai tertinggi, seperti itu. Nama saya Oli Nur Afiyah, NIM 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran dan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, jenis evaluasi pembelajaran itu ada 5. Yang pertama adalah evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menelaah kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik beserta faktor penyebabnya. Nah, yang kedua adalah evaluasi selektif, yaitu digunakan untuk memilih siswa yang tepat sesuai dengan kriteria pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah evaluasi penempatan, yaitu adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa yang sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Nah, yang keempat adalah evaluasi formatif, yaitu adalah evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir adalah evaluasi sumatif, yaitu adalah evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil kemajuan belajar siswa. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran.
Yang pertama adalah sohi dan objektif. Sohi itu adalah sesuai dengan data yang mencerminkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Nah, yang objektif itu adalah kemampuan peserta didik yang sesungguhnya atau apa adanya. Nah, yang kedua adalah adil dan terbuka, di mana adil itu adalah penilaian berdasarkan keadilan, tidak merugikan dan tidak menguntungkan bagi peserta didik tersebut. Yang terbuka adalah keterbukaan dari hasil pengamatan peserta didik. Nah, yang ketiga adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Menyeluruh adalah pengembangan secara menyeluruh dari peserta didik, dan berkesinambungan itu adalah penilaian beberapa kali untuk melihat perkembangan dari proses hasil belajarnya peserta didik tersebut. Nah, yang keempat adalah sistematis dan akuntabel. Nah, sistematis ini adalah penilaian yang bertahap dan berencana, dan yang akuntabel ini adalah penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi listening teaching. Listening adalah peristiwa mendengarkan dengan penuh pemahaman, perhatian, dan apresiasi untuk mendapatkan informasi, mencakup ide atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan pembicara dari pengucapan melalui bahasa lisan. Untuk mengetahui pemahaman listening teaching, maka perlu adanya evaluasi. Evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai listening teaching diantaranya yaitu yang pertama, metode dikte. Dikte adalah sesuatu yang diucapkan atau dibaca keras-keras supaya ditulis oleh orang lain. Dalam dikte, pengambilan tes listening dipilih kalimat yang pendek dan pengucapannya diulang sebanyak 3 kali. Mengapa hal itu dilakukan? Karena siswa tingkat MI atau SD, kalau kalimatnya terlalu panjang, siswa masih sangat sulit untuk menangkap apa yang diucapkan dan didiktekan oleh guru. Saat guru mendikte, siswa mendengarkan dengan seksama apa yang diucapkan oleh guru, kemudian menuliskannya dalam buku tulis. Yang kedua adalah pemberian respon. Penilaian listening juga bisa dilihat dari pemberian respon yang benar terhadap pertanyaan yang diucapkan oleh guru. Misalnya, guru menunjuk salah satu siswa, kemudian berkata, "Open the door, please." Kemudian siswa memberikan respon berupa tindakan dengan membuka pintu. Maka dapat dikatakan siswa dan guru tersebut sudah melakukan penilaian listening teaching. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran teaching speaking. Keterampilan berbicara atau speaking merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang memberikan kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk menyampaikan informasi lisan secara langsung. Berbicara sebagai salah satu aspek keterampilan bahasa yang bersifat produktif, keterampilan dapat mengubah wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud bunyi bahasa yang lebih bermakna. Di sini, Suhendar mengemukakan bahwa evaluasi yang dapat digunakan dalam penilaian teaching speaking terdapat 6 hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada lafal, struktur bahasa, kosakata, kefasihan, isi pembicaraan, dan yang terakhir adalah pemahaman. Dan dalam speaking ini juga terdapat beberapa kesulitan yang biasanya disebabkan oleh yang pertama, sulitnya mengungkapkan ide secara lisan. Yang kedua, terbatasnya kosakata atau vocabulary sehingga siswa sulit berbicara lancar dan lama. Yang ketiga, terbatasnya kemampuan tata bahasa atau grammar. Yang keempat, terbatasnya melafalkan kata-kata atau pronunciation. Dan yang kelima adalah kurangnya keberanian untuk berbicara karena takut salah. Terima kasih. Selanjutnya adalah evaluasi dalam pembelajaran teaching reading. Reading atau membaca
dapat diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk berkomunikasi antara diri kita sendiri dan dengan orang lain, yaitu mengkomunikasikan suatu makna yang tersirat dalam suatu lambang-lambang tertulis. Reading juga merupakan suatu proses pemahaman atau penikmatan terhadap suatu teks bacaan yang melibatkan proses berpikir, bernalar, dan mengolah informasi, maupun juga mengamati tulisan secara visual dengan memanfaatkan kemampuan melihat untuk tujuan memperoleh informasi. Cara evaluasi teaching reading. Sebelumnya, guru sebaiknya mengembangkan metode pembelajaran membaca permulaan dengan karakter huruf dan karakter suara untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan pada anak. Khususnya, guru perlu mengkaji ulang huruf-huruf yang memiliki nama karakter asing bagi anak, sehingga anak lebih mudah mengingat nama huruf dan suaranya melalui nama karakter huruf tersebut. Dan untuk mengevaluasi reading, guru dapat menggunakan cara tes lisan. Dengan tes lisan dapat dilakukan guru dengan cara guru memberikan sedikit kalimat, atau guru juga bisa menggunakan kalimat yang ada di dalam LKS buku siswa. Kemudian guru menyuruh siswa untuk membaca. Dengan cara tersebut, guru dapat mengetahui kemampuan membaca siswa dan pemahaman siswa dalam membaca dengan pelafalan yang jelas. Terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang evaluasi pembelajaran pada teaching writing. Sebelumnya, kalian pasti sudah mengetahui bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Penilaian atau evaluasi pada teaching writing dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara lisan dan dengan cara tertulis. Dengan cara lisan, yaitu guru membacakan teks pendek atau cerita pendek, kemudian siswa menulis kembali kosakata yang mereka pahami. Dan yang kedua adalah dengan cara tertulis. Siswa dapat mengerjakan soal-soal yang ada di dalam buku siswa, sesuai dengan instruksi yang ada di dalam buku itu. Contoh soalnya sudah ada di dalam makalah.